bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh, aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Kode nasi goreng. Ada yang lagi hit di kalangan komentator politik di medsos mengenai wacana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini mengemuka menyusul adanya pernyataan dari pihak PDI Perjuangan yang akan memilih menjadi mitra strategis pemerintah ketimbang menjadi oposisi. Baru-baru ini Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengaku sebagai penghubung antara Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Presiden Prabowo menyatakan kepada wartawan bahwa wacana pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto sangat mungkin terlaksana. Ahmad Muzani juga mempertegas niat PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi yang seru adalah ketika ada pernyataan bahwa Pak Prabowo suka semua varian nasi goreng buatan Megawati. Dari nasi goreng ikan asin, nasi goreng ayam, dan nasi goreng kambing. Semua suka, kata Pak Ahmad Muzani. Para komentator politik langsung rame-rame ngecak kode nasi goreng itu. Kayak zaman SD-SP dulu. Begitu dapat kode langsung dicak, siapa tahu tembus dapat duit miliaran. Sebagian dari para komentator seperti optimis Mega dan Prabowo akan bersatu. Dan kalau dua ketua umum partai politik ini bersatu, maka seolah-olah Jokowi akan kehilangan teman dekat, Presiden Prabowo Subianto. Lalu komentator politik dari haluan yang berbeda mulai mengungkit-ungkit soal luka lama yang dibuat Megawati pada Prabowo dalam perjanjian batu tulis beberapa tahun silam. Luka itu terjadi karena Megawati ingkar janji. Janji mau mendukung Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2014 yang ternyata diingkarinya. Para komentator kubu ini yakin Prabowo tidak akan melupakan pengkhianatan Megawati itu. Tapi memang dalam kamus politik, lawan bisa menjadi teman dan teman bisa menjadi lawan. Jadi apakah Prabowo akan mesra lagi dengan Megawati walaupun pernah dikecewakan dan di Pilpres terakhir juga jadi rival politiknya? Ya tetap mungkin. Terus kalau Prabowo mesra dengan Megawati, apakah Prabowo akan menjauhi Jokowi? Apakah hutang kebaikan antara Prabowo dan Jokowi sudah lunas? Ada fakta kecil yang harus kita ingat tentang hubungan Prabowo dan Jokowi. Ketika Jokowi dicalonkan menjadi DKI 1, sebenarnya Megawati ragu-ragu. Tapi Prabowo tegas dan kuat mendukung Jokowi yang waktu itu berpasangan dengan Ahok. Lalu setelah Jokowi berhasil menjadi gubernur dan performersnya terbukti bagus, Megawati lalu mendukung Jokowi maju sebagai presiden di tahun 2014, di mana ini menjadi pengingkaran janjinya pada Prabowo di perjanjian batu tulis yang akan mendukungnya. Sukses jadi presiden 2 periode, Jokowi melakukan balas budi dengan mendukung Prabowo menjadi presiden di Pilpres 2024. Jokowi pecah kongsi dengan Megawati dan PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo. Jokowi terlihat tidak melupakan kebaikan Prabowo yang mendukungnya sebagai DKI 1. Dan bahkan ketika mereka harus berhadapan 2 kali sebagai rival di Pilpres, Jokowi mengajak Prabowo bergabung di dalam kabinetnya sebagai sebuah persiapan menuju RI 1 pasca kepemimpinannya nanti. Jokowi dan Prabowo bersahabat dengan cara yang unik, saling mendukung, berkompetisi, tapi sampai akhir tetap konsisten menjadi mitra yang setia. Bahkan ketika Prabowo akhirnya terpilih sebagai presiden, dengan kerendahan hatinya, beliau menyatakan kebaikan dan ilmu yang beliau dapatkan dari Jokowi, sahabatnya itu. Mereka pernah beradu, mereka pernah berkompetisi, tapi tidak pernah saling mengkhianati dan ingkar janji. Dan para analis nasi goreng harus ingat, beberapa saat lalu Presiden Prabowo menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena serangan, hujatan, dan fitnah yang ditujukan kepada Presiden Jokowi hingga Ibu Iriana.
Pernyataan ini adalah bentuk kesetiaan seorang sahabat kepada sahabatnya yang disakiti oleh banyak orang. Bahkan pada ulang tahun Gerindra, Presiden Prabowo juga menyebut secara tegas, kalau Jokowi dicubit maka Gerindra ikut merasa tercubit. Jadi apakah prediksi para komentator bahwa Prabowo akan bergandengan tangan dengan Megawati dan meninggalkan Jokowi itu akan terjadi? Akankah posisi Gibran sebagai wakil presiden Prabowo dikebiri? Persahabatan Prabowo-Jokowi memang menghadapi ujian berkali-kali. Banyak pihak yang ingin mengadu domba dan memisahkan mereka. Tapi persahabatan itu seperti baja. Semakin dibakar, semakin ditempa, dia akan kuat dan makin sulit dipatahkan. Jadi sebaiknya jangan buru-buru yakin dan senang. Politik boleh keras, tapi ketika para pelakunya menggunakan hati dan standar moral yang tinggi, prediksi paling jitu bisa saja tidak akan pernah terjadi. Prabowo memang suka nasi goreng Megawati, tapi nasi goreng akan habis ketika disantap dan akan dicerna tubuh, lalu berubah menjadi kotoran yang dibuang keesokan harinya. Sementara persahabatan sejati akan lestari meski tidak henti-hentinya diuji. Karena persahabatan tidak akan habis dan berubah menjadi tai meskipun dinikmati berkali-kali. Semoga bermanfaat. Rahayu.